Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Ibu doakan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu di era pandemi seperti ini. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus, kalau sudah siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tepat sekali, minggu lalu kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan dari cerita pendek. Nah, kalian kan juga sudah mencoba untuk membuat cerita pendek. Ibu minta materi minggu lalu jangan dihilangkan dari memori ingatan kalian ya, karena kita akan ganti topik hari ini. Dan jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja di WhatsApp grup supaya grupnya aktif, oke? Oke dong. Baik, sekarang kita akan ganti materi. Materi hari ini adalah teks anekdot. Mungkin ada yang pernah mendengar kata anekdot dan ada juga yang sama sekali belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu anekdot. Langsung saja Ibu bacakan KD-nya. KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ibu harap setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian bisa mengetahui struktur dan kebahasaan dari teks anekdot, serta kalian bisa mengidentifikasinya. Langsung saja, apa itu teks anekdot? Jadi, teks anekdot merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan suatu kritikan melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak, atau dalam kata lain menyindir dengan gaya, tapi bukan gaya berfoto ya. Apakah humor dan anekdot itu sama, Bu Guru? Jawabannya tidak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, momen ketika ada pengumuman guru sedang ada rapat dan pulang cepat. Selanjutnya, ekspresi lo saat pulang sekolah lebih awal karena guru rapat. Oke, menurut kalian, gambar tadi termasuk humor atau anekdot? Jelas humor karena hanya lucu. Coba bedakan dengan gambar berikut ini. Bukan sulap, bukan sihir. Terdapat koruptor dan vonis hukuman. Antara koruptor dan vonis hukuman ini, porsi sang koruptor itu lebih besar, sedangkan vonis hukumannya hanya kecil. Nah, coba kita bandingkan antara gambar pertama dan gambar kedua. Tepat sekali, gambar pertama hanya menonjolkan kelucuannya saja. Sedangkan gambar kedua yaitu selain terdapat kelucuan atau humor, terdapat juga suatu kritikan dan sindiran yang ditujukan kepada lembaga atau seseorang tertentu. Nah, sudah jelaskan, gambar pertama merupakan humor dan gambar kedua merupakan anekdot. Coba kita masuk ke dalam contoh teks tulis. Contoh yang pertama adalah, "Bapak kamu tukang rujak ya? Loh, kok kamu tahu? Karena kamu telah mengulek-ulek hatiku, cie." Coba bandingkan dengan teks yang kedua. "Bapak kamu politikus ya? Kok tahu? Pantas saja kamu suka ingkar janji." Nah, sangat jelas bukan? Dari teks pertama itu termasuk humor karena hanya lelucon saja, sedangkan teks kedua itu merupakan anekdot karena menyindir seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan politik. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan menganalisis struktur
teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Coba perhatikan bacaan berikut sebagai bahan untuk menganalisis struktur teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara terhadap pencuri sandal, seorang anak berusia 15 tahun. Pencuri sandal itu terbukti bersalah karena telah mencuri sandal. Pencuri sandal, loh Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya berharga 30.000. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara? Sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak. Hakim, Anda merugikan satu orang senilai 30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya 10.000. Pencuri sandal, lalu? Hakim, lalu apa lagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan, maka Anda saya hukumi lebih berat dari koruptor. Oke, langsung saja kita analisis struktur dari teks anekdot tadi. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan suatu pengenalan tokoh maupun latar. Dalam teks tadi itu dari kalimat pertama di persidangan dan kalimat kedua si pencuri sandal terbukti mencuri sandal di masjid. Yang kedua adalah orientasi. Dalam orientasi ini munculnya konflik dan permasalahan dalam cerita. Orientasi dalam teks tadi adalah dimunculkannya pertanyaan pertama kali oleh sang pencuri. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini merupakan bagian penting dalam anekdot. Bagian ini adalah bagian yang paling lucu, konyol, dan menjengkelkan. Hal itu dapat dilihat saat hakim berkata, koruptor itu merugikan Rp10 saja per orang karena dibagi 200 juta penduduk. Yang keempat adalah reaksi. Setelah hakim berkata konyol seperti itu, bagaimana reaksi tokoh lain? Nah, hal tersebut tergambar di saat sang pencuri berkata, lalu? Yang kelima atau yang terakhir adalah koda. Koda ini bisa berupa kesimpulan, penegasan, maupun penutup cerita. Tapi perlu diingat bahwa koda itu bersifat opsional, jadi bisa ada dan bisa tidak ada dalam suatu cerita teks anekdot. Terkadang dalam anekdot juga penulis menggantungkan ceritanya tanpa adanya penutup cerita. Nah, begitu ya cara menganalisis struktur teks anekdot. Kalian sudah paham? Sekarang kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah kamu tahu? Apakah kamu Superman? Dan apakah kamu punya hati? Nah, kalimat tadi tidak memerlukan suatu jawaban, bukan? Selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, membaca, menulis, menangis, berlari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan kronologis atau waktu. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, pada suatu hari, pada zaman dahulu, dan lain sebagainya. Baik, karena materi sudah selesai, apakah kalian sudah paham sampai di sini? Bagus, kalau masih ada yang kebingungan dan ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di WhatsApp group. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah teks anekdot selain berdasarkan cerita yang sebenarnya juga merupakan cerita rekaan. Dan di balik kelucuannya ini,
kalimat yang disampaikan terdapat moral. Mungkin cukup sekian pembelajaran daring bahasa Indonesia hari ini. Setelah ini silahkan kalian melakukan presensi di link yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp. Nah, tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian pelajari materi selanjutnya dan kerjakan contoh soal yang ada di buku yang sudah Ibu bagikan, serta buatlah peta konsep dari video ini. Silahkan dikumpulkan paling lambat besok Sabtu. Kalian paham? Bagus, kalau kalian sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!